Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah perkuliahan sejarah Islam ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Islam masa dinasti di Andalusia atau yang sekarang disebut Spanyol dan dinasti Safawiyah. Baik, materi pembahasan pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu adalah Islam masuknya ke Andalusia atau Spanyol. Jadi, Andalusia yang saat ini merupakan daerah otonom Spanyol adalah sebagian dari Eropa. Daerah ini pertama kali dipanggil dengan nama Liberia, kemudian dikenal dengan sebutan Asbania. Setelah itu, sebagian daerah ini diduduki oleh bangsa Vandal, sehingga dinamakan bangsa Vandalisia. Yang terakhir, ketika kaum muslimin menduduki daerah itu, mereka menyebutnya dengan Andalus. Dalam proses ini, penaklukan Spanyol terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Yang pertama yaitu adalah Tarif Ibnu Malik, kemudian yang kedua yaitu Tarikh Ibnu Ziyad, dan yang ketiga adalah Musa Ibnu Nusair. Tarif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa. Itu dengan satu pasukan perang 500 orang, di antaranya adalah tentara berkuda. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Didorong oleh keberhasilan Tarif, Musa Ibni Nusair pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tarikh Ibn Zaid. Tarikh Ibn Zaid lebih dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa Ibni Nusair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid dalam pertempuran di Bakah. Raja Roderick dapat dikalahkan dari situ seperti Cordova, karena Granada dan Toledo atau ibu kota kerajaan Khot saat itu. Kemudian kebudayaan Islam memasuki Eropa melalui beberapa jalan. Yang pertama antara lain melewati Andalusia. Ini karena kaum muslimin telah menetap di negeri itu sekitar abad ke-8, abad lamanya. Pada masa itu, kebudayaan Islam di negeri itu mencapai puncak perkembangannya. Kemudian, faktor-faktor kemenangan umat Islam dalam menguasai Andalusia ada faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya adalah, pertama, pada masa penakluk Spanyol oleh orang-orang Islam, kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri ini berada dalam keadaan yang menyedihkan. Kemudian yang kedua, adanya perebutan kekuasaan di antara elit pemerintahan. Yang ketiga yaitu adalah konflik umat beragama yang menghancurkan kerukunan dan toleransi di antara mereka. Kemudian yang terakhir atau keempat, hal yang menguntungkan tentara Islam lainnya adalah bahwa tentara Roderick yang terdiri dari para budak yang tertindas tidak lagi mempunyai semangat perang. Kemudian kita memasuki faktor internalnya. Yang pertama yaitu para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya kompak, bersatu dan penuh percaya diri. Kemudian yang kedua, sikap toleransi agama dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin itu. Itu penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Octavia. Pada Sri Octavia dipersilakan. Selanjutnya, pada bagian kedua saya akan bahas perkembangan Islam di Andalusia yang dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama ada periode 1 tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang pusatnya ada di Damaskus. Pada periode ini stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi baik dari dalam maupun luar. Pada periode kedua yaitu tahun 755 sampai 912 Masehi. Periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam, yaitu ketika dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan baik itu di bidang politik maupun bidang peradaban. Ada seorang tokoh yang bernama Abdul Ar-Rahman Ad-Dakhil yang mendirikan Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Lalu masuk ke periode ketiga, tahun 912 sampai 1013 Masehi.
Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ini ada 3 orang, yaitu Abdul Ar-Rahman Al-Nasir, Hakam II, dan Hisham II. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kejayaan, menyaingi kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Ada Abdurrahman An-Nasir, di mana beliau mendirikan Universitas Cordova. Lalu ada periode keempat, pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota-kota besar yang ada di Spanyol. Pada periode ini, umat Islam memasuki masa pertikaian internal. Selanjutnya masuk kepada periode kelima, tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini, Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun yang memerintah tahun 1086 hingga 1143, dan juga ada dinasti Muwahhidun. Dan masuk kepada periode terakhir, yaitu periode ke-6 yang memerintah tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar, yaitu memerintah dari tahun 1232 sampai 1492. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti pada zaman Abdurrahman An-Nasir. Baik, selanjutnya penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Patricia Endah Septiana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kemajuan Islam di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang intelektual. Pada bidang ini, Spanyol disebut sebagai negara yang subur. Maka dari itu, masyarakat Spanyol memberikan saham intelektualnya demi kemajuan lingkungan budaya di bidang budaya di Andalusia yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan pembangunan fisik di Spanyol. Yang kedua ada bidang filsafat. Kemajuannya yaitu munculnya seorang pengikut Aristoteles terbesar yang dimasukkan dalam filsafat Islam, yaitu Ruz dan Cordova. Yang kedua, pada abad ke-12 telah adanya terjemahan buku Al-Qur'anun karya Ibnu Sina yang menceritakan mengenai bidang kedokteran. Yang ketiga, pada akhir abad ke-13 muncul juga terjemahan buku Al-Hawi karya Razi yang lebih luas dan lebih besar dari Al-Quran. Yang ketiga, bidang sains. Yang pertama, pada bidang ini Abbas Ibnu Fama menjadi orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Selanjutnya, Ibrahim Ibnu Yahya terkenal dalam bidang ilmu astronominya, dan dia juga orang yang menemukan bagaimana bisa mengetahui terjadinya gerhana matahari. Kemudian juga dia berhasil membuat teropong modern yang menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Kemudian Ahad bin Ibas dari Cordova ini menjadi ahli dalam bidang obat-obatan. Kemudian Umi Al-Hasan bin Abi Ja'far dan saudara perempuannya Al-Hafiz menjadi 2 orang ahli kedokteran dari kalangan wanita. Kemudian Ibnu Jubair dari Valencia, dia menuliskan tentang negeri-negeri Muslim di Mediterania dan Sisilia. Lalu Ibnu Battuta dari Tangier mencapai Samudra Pasai dan Cina. Dan yang terakhir, Ibnu Khaldun menyusun riwayat Granada. Kemudian pada bidang fikih, pada bidang ini Spanyol dikenal sebagai penganut mazhab Maliki, yang dimana pada saat itu diperkenalkan oleh Zihad Ibnu Abdul Al-Rahman. Dan kemudian pada saat itu Ibnu Yahya menjadi qadhi pada masa Hisham Ibnu Abdul Ar-Rahman. Dalam bidang musik dan kesenian,
Pada bidang ini, Spanyol mencapai kegemerlangan oleh tokoh Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryak. Kemudian, bidang bahasa dan sastra, kemajuan dalam bidang ini yaitu bahasa Arab telah diperkenalkan menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Dan para ahli yang mahir dalam bahasa Arab ini mampu berbicara secara keterampilan maupun tata bahasa. Kemudian pembangunan fisik di Spanyol yang maju dalam bidang ini yaitu jalan-jalan yang di daerah pasar mulai dibangun. Kemudian sistem irigasi diperkenalkan kepada masyarakat luas. Lalu kanal-kanal, saluran sekunder, dan jembatan-jembatan sudah mulai didirikan. Begitu juga dengan orang-orang Arab, diperkenalkannya pengaturan hidup hidrolik untuk tujuan irigasi. Selanjutnya, orang-orang Islam juga memperkenalkan pertanian padi dan perkebunan jeruk serta tanam-tanaman kepada masyarakat di Spanyol. Dalam industrinya, seperti tekstil, kayu, dan kulit logam, serta barang-barang tembikar sudah mulai dijalankan. Dan yang terakhir, pembangunan fisik yang menonjol pada bidang bangunan yaitu Spanyol, yaitu pembangunan seperti kota-kota dan istana serta masjid dan pemukiman. Cordova ini menjadi ibu kota Spanyol sebelum Islam dan kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah yang disebut dengan penguasa Muslim. Pada saat itu Bani Umayyah membangun kota serta memperindah kota tersebut. Dan jembatan besar dibangun di atas sungai yang mengalir, serta taman-taman didirikan untuk menghiasi kota-kota tersebut. Pada Granada, posisi ini diambil alih dari Cordova, di mana pada masa akhir kekuasaan Islam, arsitektur bangunannya yang paling terkenal di seluruh Eropa. Selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh Andini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemunduran Islam di Andalusia. Dalam catatan sejarah, kemajuan Islam mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Abdul Rahman III pada tahun 1912 sampai 1961 Masehi, di mana Cordova menjadi pusat peradaban Islam di Barat sekaligus menjadi salah satu pusat peradaban di dunia. Adapun faktor-faktor penyebab dari kemunduran Islam di Andalusia, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Nah, saya akan menjelaskan faktor internalnya. Yaitu faktor internalnya yang pertama, perpecahan dan perebutan kekuasaan. Perpecahan dan perebutan kekuasaan ini terjadi terjadi ketika Abdul Rahman I atau Al-Dakhil menduduki jabatan Amir dan terjadi perpecahan, perubahan dan pemberontakan. Selama beberapa tahun kekuasaannya diperebutkan oleh orang Barbar, Yamaniyah dan Tahiriyah. Pada saat terakhir kekuasaan Islam di Spanyol, perebutan kekuasaan terjadi lagi dan wilayah kekuasaan Islam pada saat itu tinggal Granada di bawah pemerintahan dinasti Bani Ahmad. Dan inilah perebutan kekuasaan yang terakhir dan kekuasaan Islam di Spanyol sehingga dimanfaatkan oleh orang Kristen untuk mengusir Islam dari Spanyol. Yang kedua, munculnya khalifah-khalifah yang lemah. Ketika masa kekuasaan Abdurrahman III dilanjutkan oleh putranya yaitu keadaan politik dan ekonomi mengalami puncak kejayaan dan kestabilan. Namun,
Ketika wafatnya Hakam II ini, masa kejayaan tidak bertahan lama. Dan sejak saat itu, banyak khalifah dijadikan boneka oleh Mansur dan para penggantinya. Yang ketiga, munculnya dinasti-dinasti kecil. Dengan munculnya dinasti-dinasti kecil ini sering terjadi konflik bersenjata yang tak segera padam. Untuk mempertahankan wilayahnya, mereka bersekongkol dan meminta bantuan kepada orang Kristen untuk menyerang sesama Muslim. Yang keempat, kesulitan ekonomi. Pada pertengahan Islam di Spanyol, para penguasa mementingkan pembangunan fisik dengan mendirikan bangunan-bangunan megah, monumental, dan bidang iptek, sehingga menyebabkan bidang perekonomian menjadi kurang mendapat perhatian dan banyak anggaran negara yang terserap untuk membiayai tentara bayaran untuk keamanan negara. Dan selanjutnya faktor eksternalnya akan dilanjutkan oleh Dea. Baiklah, faktor-faktor eksternal dan dari kemunduran serta kehancuran. Yang pertama yaitu konflik Islam dan Kristen. Wilayah kekuasaan Islam di Spanyol berbatasan dengan kerajaan-kerajaan di utara yang selalu mencari kesempatan untuk menyerang umat Islam. Serbuan yang dilakukan oleh Raja Alfonso ke-6 berhasil merebut Toledo dari dinasti Zuniyah pada tahun 1085 Masehi. Dalam kondisi yang demikian, umat Islam tidak mampu membendung serangan-serangan dari pihak Kristen yang semakin gencar. Akhirnya, satu persatu wilayah Islam dikuasai oleh Kristen. Kedua, faktor geografis. Faktor geografis juga menentukan hilangnya Islam di Spanyol, karena Spanyol merupakan daerah terpencil dari dunia Islam yang lain, sehingga ia selalu berujung sendirian, tanpa mendapatkan bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di Spanyol. Selain itu, faktor iklim juga mempengaruhi sehingga orang-orang Arab sebagai pendatang tidak tahan mendiami daerah Spanyol yang iklimnya tidak cocok dengan mereka. Kemudian, pembahasan tentang Islam masa dinasti Safawiyah. Sejarah awal peradaban Safawiyah. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarikat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah yang didirikan pada waktu hampir sama dengan berdirinya Kerajaan Utsmani. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, Safi al-Din, pada tahun 1252 hingga 1334 Masehi. Dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Amir Ali berpendapat bahwa Safawi berasal dari Safi, yaitu gelar nenek moyang raja-raja Safawi, Safi al-Din Ishaq al-Ardabili, pendiri dan pemimpin tarekat Safawi. Adapun negara Safawi secara resmi berdiri di Persia pada tahun 1501 Masehi, yaitu ketika Ismail I dengan pasukan Izibas menyerang dan mengalahkan Akoyunlu di Sapur dekat Nakhchivan, yaitu ibu kota Akoyunlu. Ismail berhasil merebut dan mendudukinya. Di kota inilah Ismail memproklamasikan dirinya sebagai raja pertama dinasti Safawi. Ada seorang tokoh yang bernama Safi al-Din. Karena prestasi dan ketekunannya dalam kehidupan tasawuf, Safi al-Din mendirikan tarekat Safawiyah setelah ia menggantikan guru dan sekaligus mertuanya yang wafat pada tahun 1301 Masehi. Pada mulanya, gerakan tasawuf Safawiyah bertujuan memerangi orang-orang ingkar, kemudian memerangi golongan yang mereka sebut ahli bid'ah,
tarekat yang dipimpin Safi al-Din ini semakin penting, terutama setelah ia mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf mumi yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aji. Baik, yang kedua yaitu perkembangan dan kemajuan dinasti Safawiyah. Kejayaan Safawi yang gemilang baru dicapai pada pemerintahan Syah Abbas yang agung tahun 1587 sampai 1629 Masehi. Raja yang kelima, walaupun begitu, peran Ismail sebagai pendiri Safawi sangat besar sebagai peletak fondasi bagi kemajuan Safawi di kemudian hari. Kemudian beberapa kemajuan dalam berbagai aspek pada masa pemerintahan kerajaan Safawi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam bidang politik dan pemerintahan. Syah Abbas I telah melakukan langkah politiknya yang pertama, yaitu membangun angkatan bersenjata dinasti Safawi yang kuat, besar dan modern. Lalu berkat kegigihannya, Syah Abbas mampu mengatasi kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara. Yang ketiga yaitu berhasil merebut wilayah-wilayah yang pernah disebut oleh kerajaan lain pada masa sebelumnya. Kemudian yang keempat, kemampuan Syah atau raja dalam mengatur administrasi negara juga merupakan unsur kemajuan politik kerajaan Safawi yang tidak bisa diremehkan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Patricia Endah. Baiklah, selanjutnya pada bidang ekonomi. Yang pertama, ramainya perdagangan yang melalui Teluk Persi yang meningkatkan ekspor Safawi terutama komoditi sutra. Yang kedua, lancarnya perdagangan dengan luar negeri seperti Inggris sehingga menimbulkan iri hati pada niagawan Portugis, di mana bisa dilihat dari usaha Portugis untuk menghalangi kapal Inggris yang mau menuju Persia Safawi. Sehingga pada saat itu terjadinya pertempuran dengan niaga Inggris. Pada saat itu pihak Safawi membantu Inggris dan pertempuran itu di pangkalan Husmus jatuh ke tangan Safawi sehingga arus perdagangan ke Safawi semakin deras. Selanjutnya digalakkannya bidang pertanian, terutama yang digunakan untuk peternakan ulat sutra sehingga produktivitas pertanian di sana meningkat. Dan yang terakhir, dibangunnya fasilitas perdagangan yang memadai seperti sarana transportasi, jembatan, pusat-pusat perdagangan, dan jalur yang luas untuk menghubungkan daerah sebelah timur Laut Kaspia dengan daerah di sebelah barat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fia. Yang ketiga ada bidang ilmu pengetahuan, filsafat dan sains. Pada masa ini, filsafat sains bangkit kembali ke dunia Islam. Perkembangan baru ini erat kaitannya dengan aliran Syiah yang ditetapkan dinasti Safawi sebagai agama resmi negara. Yang keempat, bidang perkembangan fisik dan seni. Para penguasa kerajaan menjadikan kota Isfahan sebagai kota kerajaan yang sangat indah, di mana di sana terdapat bangunan-bangunan besar dan indah, ada masjid, rumah sakit, hingga jambatan. Kota Isfahan juga diperindah dengan taman-taman wisata yang ditata secara apik. Selanjutnya, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dea. Selanjutnya, faktor kemunduran dan kehancuran dinasti Safawiyah. Masa kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi dimulai sejak Raja Abbas I telah tiada. Sepeninggalan Abbas I, kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain tahap 2, dan Abbas III. Raja Safi Mirza atau cucu Abbas I juga menjadi penyebab
kemunduran Safawi karena dia seorang raja yang lemah dan sangat kejam terhadap pembesar-pembesar kerajaan. Di samping itu, kota Kandahar lepas dari kekuasaan kerajaan Safawi yang diduduki oleh kerajaan Mughal yang ketika itu diperintah oleh Sultan Shah Jahan. Sementara Baghdad direbut oleh kerajaan Utsmani. Faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya kerajaan Safawi yang pertama adalah konflik panjang dengan kerajaan Turki Utsmani. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mazhab antar kedua kerajaan. Bagi kerajaan Utsmani, berdirinya kerajaan Safawi yang beraliran Syiah merupakan ancaman langsung terhadap wilayah kekuasaannya. Konflik antara kedua kerajaan tersebut berlangsung lama. Meskipun konflik itu pernah berhenti sejenak ketika tercapai perdamaian antara keduanya pada masa Raja Shah Abbas I, namun tak lama kemudian Abbas meneruskan konflik tersebut dan setelah itu dapat dikatakan tidak ada lagi perdamaian antara kedua kerajaan besar Islam itu. Yang kedua, adanya dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari Dea, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya kerajaan Safawi. Yang ketiga yaitu pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Qizabas atau Beret Merah, dan hal ini dikarenakan pasukan tersebut tidak disiapkan secara terlatih dan tidak melalui proses pendidikan rohani. Yang keempat, sering terjadinya konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Yang kelima, pada abad 17, beberapa kalangan ulama Syiah tidak lagi mau mengakui bahwa Safawiyah telah mewakili pemerintahan sang imam tersembunyi. Dan selanjutnya, ulama menegaskan bahwasanya mujtahid menduduki otoritas keagamaan yang tertinggi. Baik, terima kasih kepada teman-teman kita yang telah menjelaskan materi dari penjelasan masuknya Islam ke daerah Spanyol. Dengan berakhirnya penjelasan dari Andini Selina tadi, maka berakhir juga penjelasan dari materi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kendala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.